Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita semua, sidang jemaat Tuhan yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saat ini kita akan kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan tiba saatnya kami akan kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan singkapkan kebenaran firman-Mu lebih lagi dalam kehidupan kami, biar supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Dan firman itu boleh tertanam dalam hati kami, jatuh di tanah hati kami yang terbaik. Dan sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang telah disampaikan, biarlah apa yang telah dipersiapkan semua berasal daripada Tuhan. Tuhan pakai lidah mulut bibir hamba-Mu supaya menyampaikan firman-Mu dengan baik, semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh alat-alat yang kami gunakan, untuk seluruh jaringan yang ada, biarlah Tuhan boleh semua berjalan dengan baik, dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan pada hamba-Nya. Shalom semuanya. Senang sekali bisa jadi berkat ya untuk melayani firman Tuhan di sini. Dan saya mau kenalan dulu, perkenalkan nama saya Ryan Teja. Dan tahun 2013 Tuhan pernah mempercayakan saya untuk masuk di ajang pencarian bakat di Indonesia, namanya X Factor Indonesia. Dan di sana saya bersama dengan 3 orang yang lain, kami menjadi sebuah grup yang bernama New Dimension. Dan pada waktu itu, saya betul-betul ada di dalam dunia entertainment, karena saya dikontrak oleh Sony Music Indonesia. Singkat cerita, setelah kami menjadi juara 3 di X Factor Indonesia season yang pertama, tahun 2016 saya mengalami perjumpaan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Dan di sana saya menerima panggilan untuk saya melayani generasi. Dan saya percaya inilah saatnya untuk kita bangkit, dan inilah saatnya anak-anak muda untuk menjadi radikal. Inilah saatnya anak-anak muda untuk bisa melayani Tuhan di generasi ini. Jadi saya bersyukur sejak tahun 2015-2016 saya dipanggil untuk saya menjadi seorang penginjil, dan selama beberapa tahun Tuhan percayakan pelayanan yang luar biasa untuk saya. Saya melayani di banyak kota di Indonesia, dan Tuhan juga percayakan juga di bangsa-bangsa, dan saya juga melayani di pelayanan misi. Saya pergi ke tempat-tempat yang tidak terjangkau, tempat-tempat pedalaman, desa, dan lain-lain. Dan saya bersyukur ketika saya berani untuk menerima panggilan Tuhan dan melepaskan jubah keartisan saya di X Factor. Saya bisa merasakan sebuah sukacita di dalam roh saya, bahwa yang sesungguhnya bisa memuaskan hati saya bukan popularitas, yang sesungguhnya bisa menyenangkan hati saya, mengisi kekosongan diri saya adalah bukan uang yang banyak, tapi betul-betul bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan dan bagaimana menyenangkan Tuhan setiap saat. So, itulah perjalanan saya, background saya. Dan mungkin juga kalian semua pernah tahu lagu Ku Mau Cinta Yesus ya, pasti tahu lagu ya, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Lagu ini dipopulerkan oleh papa saya. Jadi papa saya namanya adalah Elveni Teja, dia seorang penyanyi rohani juga, dan dia yang juga memperkenalkan saya ke dunia pelayanan. Sebelum saya masuk ke dunia X Factor, saya banyak pelayanan. Dan pada tanggal 25 Juli yang lalu, ayah saya dipanggil Tuhan karena terpapar oleh COVID-19. Satu hal yang saya dapat adalah Tuhan bisa menggunakan segala cara. Walaupun terkesan seakan-akan papa saya dalam tanda kutip menjadi korban. Tapi sebetulnya papa saya bukan korban, dan setiap kita yang hari ini saudaranya, keluarganya, kerabatnya, temannya mungkin dipanggil Tuhan karena COVID-19, kita perlu tahu bahwa Tuhan bisa memakai segala cara untuk mendatangkan kebaikan dan melakukan apa yang dia mau, walaupun melalui COVID-19. So, sebelum saya mau membagikan firman, saya rindu untuk menyanyikan sebuah lagu yang pernah dipopulerkan oleh papa saya, dan lagu ini
memberkati bangsa-bangsa juga, diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia. Aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Semoga lagu ini bisa tetap kita ingat karena kata-katanya bagus sekali. Di tengah badai, kita tetap mencintai Yesus. Di tengah badai yang silih berganti, kita tetap mencintai Yesus. Dan saya kira lagu ini bisa sangat cocok dengan situasi kita yang sekarang. Di era pandemi ini, tetap mencintai Yesus apapun yang terjadi. Oke, mari kita berdoa untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami siap mendengarkan suara-Mu. Engkau berbicara, bukan manusia yang berbicara. Bukan hikmat manusia, bukan kepintaran manusia, tetapi Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memberikan hikmat, Roh Kudus yang berkata-kata, pakai hamba-Mu ini ya Bapa, yang lemah dan terbatas ini. Biar dari pengajaran ini, biar dari kebenaran yang keluar ini, kami bisa dibangun, kami bisa semakin mengenal Engkau, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami yang singkat ini ya Bapa. Kuasai hamba-Mu dengan urapan daripada Roh Kudus. Kuasai saat ini. Lidah, bibir, pikiran, hati seluruhnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Khotbah saya hari ini judulnya adalah It's okay not to be okay. Atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah It's okay ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Hari-hari ini banyak orang yang sedang mengalami hal ini.
banyak yang mengalami depresi, banyak yang stres, banyak yang mengalami kesedihan yang mendalam karena kehilangan saudara, keluarga, atau bahkan orang tuanya, kehilangan pekerjaan, tidak bisa melakukan aktivitas yang biasanya dia lakukan, sehingga mungkin tidak bisa dipungkiri banyak dari kita mengalami situasi yang tidak ideal, situasi yang tidak proporsional, situasi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Sebelum pandemi mungkin kita sudah menyusun rencana. Oh, nanti aku pengen kuliah di universitas ini, aku pengen kerja, aku pengen begini, atau mungkin ada yang merencanakan ingin menikah, segala macam, sudah banyak rencana gitu ya. Tapi karena pandemi akhirnya rencana kita diubah, rencana kita berubah, dan segala sesuatunya seakan-akan di-delay. Tapi sebetulnya kalau kita berdoa dan kita mau tahu apa kehendak Tuhan, maka Tuhan sedang tidak mendelay apapun. Walaupun seakan-akan segala sesuatu di-delay, di-pause. Kita nggak bisa lakukan banyak hal. Sengotot-ngototnya kita dibatasi. Sengotot-ngototnya kita, pergerakan kita terbatas. Kita nggak bisa semaksimal ketika kita nggak dibatasi, itu sudah pasti. Tetapi Tuhan tetap punya rencana. Kenapa saya hari ini khotbahkan it's okay not to be okay? Karena seringkali kita sebagai orang Kristen, kita berusaha untuk jadi pribadi yang kuat. Kita nggak mau kelihatan lemah dong. Kita selalu mau kelihatan, oh, my friend, aku ini oke kok, aku ini kuat kok, aku ini rohani loh, aku ini punya firman Tuhan di dalam diriku. Aku ini baik-baik saja kok, padahal di dalamnya sedang nggak baik-baik saja. Bahkan seringkali kita berusaha untuk fake, berusaha untuk memalsukan diri kita agar orang lain nggak melihat kelemahan kita. Nah, yang saya mau khotbahkan hari ini adalah, it's okay, nggak masalah. Kalau kamu sedang tidak baik-baik saja dan tidak apa-apa, kalau kamu menunjukkan kepada dunia bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Karena memuliakan Tuhan itu nggak selalu dengan prestasi loh. Memuliakan Tuhan itu nggak selalu ketika, oh saya dapat pekerjaan, saya dapat promosi, atau saya disembuhkan dari sakit, atau apa, macam-macam, berkat jasmani. Tapi memuliakan Tuhan itu juga bisa melalui kejujuran kita. Ketika kita berani jujur di tengah kelemahan kita, itu juga memuliakan Tuhan. Karena pada akhirnya kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa aku lemah hari ini. Tetapi Tuhan tetap menjaga aku dan Tuhan tetap bekerja. So, mari kita masuk di dalam kisah ketika Yesus sebelum naik ke kayu salib, sebelum Yesus ditangkap oleh Yudas. Dan pada waktu itu Yesus sedang ada di Bukit Getsemani dan berdoa, sedang bernegosiasi dengan Bapa. Kita tahu semua kisahnya itu kan. Ketika Yesus berdoa dan beberapa jam kemudian Yudas dengan beberapa orang akhirnya menangkap Yesus. Mari kita baca di Matius 26 ayat yang ke-36. Kita buka sama-sama ya. Matius 26 ayat yang ke-36. Oke. Saya akan baca ayatnya satu demi satu. Matius 26 ayat yang ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya ulang yang ayat ke-36 ya, karena saya mau membahas per ayat. Saya ulangi yang ayat ke-36. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ketika saya baca ayat ini, saya bertanya-tanya, saya merenungkan dengan sangat dalam.
Yesus ini kan anak Allah ya. Anak Allah yang dikasihi. Anak Allah yang tunggal. Lalu kenapa Yesus masih berdoa? Bayangkan, Yesus itu selama kehidupannya 33 tahun di bumi, dia dicobai, dia digoda, tapi dia terus menang. He is a champion, dia seorang pemenang. Terus saya pikir, kok selevel Yesus, dia anak Allah, buat apa ya dia berdoa? Ketika saya merenungkan dengan dalam, saya dapat satu pelajaran. Bahwa bahkan Yesus sendiri, dia belajar untuk tunduk kepada Bapa, dan dia belajar untuk dia bisa selaras dengan Bapa. Artinya, walaupun di dalam kehidupannya penuh dengan kemenangan-kemenangan dari godaan-godaan, dia sadar dan dia tahu bahwa dia masih mungkin bisa gagal. Dia masih mungkin untuk tidak taat. Makanya dia berdoa. Karena dia 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau dia nggak 100% manusia, kita nggak bisa mencontoh dia dong. Kalau dia 100% Tuhan, terus dia nggak sama sekali nggak ada sisi kemanusiaan dan nggak merasakan pencobaan seperti kita, ya buat apa kita belajar seperti Yesus? Karena nggak fair. Tapi Yesus tuh fair. Kita harus mencontoh dia, kenapa? Karena dia 100% manusia, artinya dia juga dicobai sama seperti kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Yesus berdoa? Ketika saya bertanya seperti itu, Roh Kudus beritahu kepada saya bahwa Yesus sebagai anak Allah juga harus tetap berjuang untuk bisa selaras dan sepakat dengan Bapa. Seperti yang tadi saya katakan, Yesus bisa menolak untuk naik ke kayu salib. Memang Yesus misinya, puncak dari misinya datang ke dunia adalah dia mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Tapi dia bisa memutuskan untuk tidak taat dan dia lari, dia kabur dari misinya, dia kabur dari panggilannya, dia bisa. Oleh karena itu dia berdoa. Dia berdoa supaya dia sepakat, supaya rohnya itu menyatu dengan Bapa. Nah di ayat ini kita bisa belajar satu hal bahwa kalau Yesus saja berdoa, apalagi kita. Kalau Yesus yang seumur hidupnya itu menang dalam godaan, apalagi kita yang masih jatuh bangun. Terlebih kita perlu sekali untuk berdoa. Kita perlu sekali untuk memiliki hubungan yang intim dengan Bapa. Supaya apa? Supaya kita tetap selaras dan sepakat dengan Bapa. Kita nggak boleh merasa, oh aku udah luar biasa kok, aku udah pelayanan. Aku udah khotbah, aku udah pelayanan, WL, singer, segala macam. Aku nggak perlu doa kok. Aku tinggal santai-santai aja, aku udah bener kok. Nggak bisa seperti itu. Walaupun kita punya track yang, kita sedang berada di track yang benar sekalipun, kita tetap harus menjaga diri kita dengan cara berdoa sama seperti Yesus berdoa. Dan Yesus berdoa untuk sepakat dengan Bapa. So kita pun juga harus berdoa, kita pun juga harus belajar sepakat dengan Bapa melalui hubungan yang kita terus perjuangkan. Jadi kita harus memperjuangkan hubungan kita dengan Bapa. Ya. Lanjut ke ayat yang selanjutnya. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saya membayangkan bahwa jiwanya Tuhan Yesus dan rohnya sedang mengalami peperangan. Jiwanya sebagai seorang manusia ingin berontak. Dia mengalami kesedihan karena dia tahu kematian itu bukan sesuatu yang nikmat. Kematian itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Apalagi matinya dalam bentuk disalib. Sangat menyiksa. Jadi saya bisa bayangkan rohnya Tuhan Yesus itu sudah melihat penderitaan yang akan dialami. Tetapi jiwanya itu seperti mengalami gejolak yang luar biasa. Saya bisa katakan ini jiwa dan roh yang sedang peperangan. Oleh karena itu kenapa Yesus merasakan kesedihan? Dia seperti mau mati rasanya. Seringkali kita juga mengalami yang sama seperti Yesus. Kita tahu apa yang benar. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Tetapi jiwa kemanusiaan kita nggak terima. Contoh ketika teman kita menyakiti kita, memfitnah kita, ngata-ngatain kita. Jiwa roh kita tahu firman Tuhan, kita masih ingat khotbah minggu lalu, khotbah pendeta yang di gereja katanya harus mengampuni. Kita tahu karena kita masih ingat itu di dalam roh kita.
Tapi jiwa manusia rasanya nggak terima. Kita rasanya pengen balas, kita rasanya ingin, pokoknya aku harus lakukan sesuatu yang adil, yang layak dia terima, karena dia sudah nyakitin aku, dia sudah tusuk aku dari belakang. Sama seperti yang Yesus alami. Jiwa dan rohnya mengalami peperangan. Dia mengalami struggle. Ya, dia mengalami struggle. Tapi kita tahu ketika Yesus mengalami kesedihan, dia nggak mengizinkan kesedihannya menguasai dia, walaupun pada saat itu dia bahkan sampai dikatakan seperti pembuluh darahnya pecah, seperti keringatnya itu tetesan darah. Artinya dia sangat stres luar biasa. Tapi walaupun dia dipenuhi oleh kesedihan dan ketakutan, dia nggak mengizinkan ketakutan dan kesedihannya itu merubah keputusannya untuk taat kepada Bapa. Dan ini satu pelajaran lagi. Satu pelajaran bahwa ketika kesedihan, perasaan yang nggak nyaman itu menguasai diri kita, bukan berarti kita harus mengikuti itu. Atau juga gini, ketika perasaan itu datang, kita seringkali berusaha melawan, atau kita berusaha untuk menolak atau menyangkali. Yang Yesus lakukan di sini, Yesus nggak menyangkali perasaannya loh. Yesus nggak menyangkali kalau dia sedih. Dia nangis. Bahkan tangisannya seperti tetesan darah. Dia nggak menolak perasaannya. Dia nggak berusaha untuk sok kuat. Dia nggak berusaha untuk sok, wah aku nih anak Allah. Enggak. Dia menyadari dia nggak mampu. Dia menyadari dia nggak bisa. Tapi apa yang terjadi? Di tengah kesedihan, di tengah dukanya dia, ketakutannya dia tetap taat. So yang seharusnya kita lakukan adalah bukan menunggu perasaan kita beres baru taat. Yang harus kita lakukan adalah di tengah ketidakberesan perasaan, mau nggak kamu tetap taat? Di tengah perasaanmu nggak baik-baik saja, kamu mau nggak tetap mengampuni? Di tengah perasaanmu nggak baik-baik saja, kamu mau nggak tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Di tengah perasaanmu sedang nggak baik-baik saja, mau nggak kamu tetap menghormati orang tua? Karena nggak sinkron. Ketika perasaan kita sedang nggak enak, rasanya kita ingin mengikuti semua dorongan-dorongan perasaan yang negatif. Kita lagi marah, kita pengennya mengucap sesuatu yang negatif. Kita ingin memaki orang, atau kita ingin ngomong sesuatu yang kasar. Kita ingin ikuti perasaan kita. Yesus mengalami perasaan yang sama yang kita alami sebagai manusia. Bedanya adalah, walaupun kesedihan itu ada, walaupun dia mengalami ketakutan, tapi tindakan yang keluar berbeda dari apa yang terjadi di dalam. Artinya, Yesus memberikan contoh kepada kita, walaupun jiwa dan rohnya mengalami peperangan, dia tetap taat. So, orang yang taat di dalam hidup ini, orang yang menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup ini, bukan berarti dia happy-happy loh menjalankan kehendak Tuhan. Jangan kita berpikir, kalau kita menjalankan kehendak Tuhan, wah, aku akan jadi orang paling happy di dunia, atau semuanya akan, everything will be okay. Enggak. Seringkali Tuhan mengajarkan kita untuk kita taat di tengah penderitaan. Mau nggak kamu taat di tengah penderitaan? Itu nggak gampang. Kalau kamu diberkati Tuhan, semuanya baik-baik saja, kamu taat itu sesuatu yang enteng, sesuatu yang gampang. Tapi kalau kamu lagi menderita, kamu lagi nggak baik-baik saja, Tuhan lagi tantang kamu untuk kamu mau tetap taat atau enggak? Bisa nggak kira-kira? Itu baru Kristen yang benar, itu baru Kristen yang sejati. Ketika di tengah penderitaan, kita nggak mengizinkan situasi, suasana menghalangi kita untuk tetap taat. Amin. Ya, so di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Malahan saya berpikir, di tengah keterbatasan, kita harus lebih banyak di rumah, kita bisa lebih banyak baca firman, kita lebih bisa banyak menyembah Tuhan, dan melakukan hal-hal yang rohani untuk membangun diri kita. Amin. Ya. Selanjutnya, Matius 26 ayat yang ke-39. Saya lanjut lagi. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan apa? Seperti yang Engkau kehendaki." Yesus melakukan negosiasi kepada Bapa. Dia berkata, "Bapak kalau bisa, janganlah Bapak, kalau bisa jangan. Kalau bisa, betul-betul bisa, kalau masih mungkin, aku nggak perlu naik ke kayu salib. Terjadilah Bapak kalau bisa." Tapi dia katakan, jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang
engkau kehendaki. Bayangkan, ya, di tengah negosiasinya Yesus kepada Bapa, dia memberikan proposal kepada Bapa, dia menawarkan sesuatu kepada Bapa. Tapi at the end apa kita lihat? Dia tetap mengutamakan kehendak Tuhan untuk dia lakukan. So, apa pelajarannya di ayat ini? Pelajarannya adalah ketika Yesus taat, ketaatan itu justru membawa dia kepada situasi yang lebih buruk. Kita harus ingat bahwa ketika kita taat kepada Bapa, ketika kita taat kepada Tuhan, seringkali kok semakin aku taat, semakin aku melakukan firman, loh kok situasinya makin gak baik-baik saja ya Tuhan. Kalau kita belajar dari kisahnya Yesus, kita akan tahu bahwa situasi yang tidak menyenangkan bisa juga dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita berada di track yang benar. Loh kok aneh? Seringkali yang ada di dalam pikiran kita kan, loh kalau aku diberkati, kalau situasinya baik, berarti kan Tuhan berkenan sama aku. Belum tentu. Yesus contohnya. Ketika Yesus semakin taat, maka situasinya semakin buruk. Ketika Yesus taat, situasinya makin buruk. Ketika Yesus mengutamakan kehendak Bapa, bukan Bapa terus berkata, oke, kamu nggak perlu naik ke kayu salib. Kamu nggak perlu naik ke atas kayu salib. Nggak seperti itu. Bapa tetap berkata, Bapa tetap memutuskan Yesus harus mati di atas kayu salib. So, di dalam kehidupan ini, saudara, ketaatan yang kita lakukan kepada Bapa nggak boleh kita bandingkan dengan situasi atau hasil yang kita lihat. Tahu nggak bedanya ketaatan kepada dunia dengan ketaatan kepada Tuhan? Apa bedanya? Bedanya begini. Kalau kamu melakukan semua yang dunia inginkan, hari ini kamu langsung mendapat imbalan itu. Kalau kamu melakukan yang dunia inginkan, hari ini kamu langsung dapat imbalan. Kalau kamu ngikutin tren, kalau kamu melakukan apa yang dunia mau, kamu langsung kamu langsung merasakan. Mungkin kamu langsung jadi populer, mungkin kamu langsung dapat ini dan itu. Dunia langsung memberikan imbalan itu kepada kamu. Tapi kalau kamu taat sama Tuhan, kamu nggak langsung mendapat imbalan hari ini. Itu bedanya. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang salah kalau kita merasa, kan aku sudah begini, seharusnya Tuhan begini. Atau Tuhan aku kan sudah taat, seharusnya aku diberkati, aku seharusnya begini. No, beda. Kalau kita melakukan apa yang dunia inginkan, dunia memberikan saat itu juga. Tapi kalau kita taat kepada Tuhan, tidak selalu Tuhan memberikan saat ini juga. Seringkali malah Tuhan menahan itu. Dan Tuhan memberikannya nanti di kehidupan yang akan datang. Nggak semuanya Tuhan kasih hari ini. So, paham nggak? Ketika kita taat sama Tuhan, kita nggak selalu lihat hasilnya. So, jangan pernah membandingkan perkenanan Tuhan dengan situasi. Karena itu dua hal yang berbeda. Ketika kamu berada di tengah situasi yang aneh, jangan merasa bahwa Tuhan sedang menghakimi aku ya. Tuhan sedang marah sama aku ya. Tuhan sedang jengkel sama aku ya. Jangan-jangan Tuhan lagi menghukum aku. No. Itu hal yang berbeda. Situasi dan bagaimana Tuhan berkenan kepada kamu adalah dua hal yang berbeda. Malah seringkali seperti Yesus, semakin kita mengasihi dan dikasihi oleh Bapa, kita malah ditaruh di situasi yang nggak mengenakan. Justru kita semakin menderita seringkali. Justru kita mungkin akan dikucilkan, justru kita semakin tidak bisa berteman dengan teman-teman kita yang dulu. Banyak pengorbanan yang kita lakukan. Kayak di masa pandemi ini ya, kita diajarkan untuk apa? Belajar menderita. Jangan alergi ya dengan kata menderita ya. Saya tahu semua orang pada dasarnya secara natural kita mengejar apa yang nikmat buat kita. Kita mengejar apa yang membahagiakan kita. Tapi kita harus tahu, dunia sudah jatuh dalam dosa. Dunia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga apa yang dunia berikan adalah semacam tipuan dan jebakan untuk kita. Kalau kita terus konsumsi terus apa yang dunia kasih, lama-lama kita
menjadi tidak sepikiran dengan Tuhan. Dan ketika kita nggak satu pikiran dengan Tuhan, buru-buru menjalankan firman, dekat sama Tuhan aja alergi rasanya, karena kita sudah beda frekuensi dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Jadi, di era pandemi ini seperti kita diajarkan untuk menahan diri. Kita diajarkan untuk, dalam tanda kutip, seakan-akan kita diajarkan untuk melatih diri untuk menderita, untuk menahan diri, untuk menyangkal diri. Dan itu bagus. Dan itu nggak apa-apa. Karena saya percaya dunia ini semakin hari bukan semakin baik, tapi semakin tidak baik. So, kita harus belajar untuk kita bisa menahan diri kita lebih lagi. So, it's okay not to be okay. Apa maksudnya? Maksudnya adalah, kalau hari-hari ini kamu sedang tidak baik-baik saja, jangan kamu justru lari dari Tuhan. Seperti Yesus ketika dia menangis, ketika dia sedang mengalami kesedihan yang mendalam, dia tetap datang ke Bapa, dia tetap doa. Kalau kamu sedang tidak baik-baik saja, mungkin kamu habis buat dosa, mungkin kamu habis lakukan hal yang nggak menyenangkan Tuhan, mungkin kamu habis melukai Tuhan. Tetap datang ke Tuhan. Jangan justru lari dari Tuhan. Tuhan datang bukan untuk menghukum dan menghakimi kamu, justru Tuhan datang untuk menyucikan, mengkuduskan, dan menolong kamu, dan memberikan solusi. Dan memberitahu kamu cara untuk bagaimana kamu lepas dari keterikatan dosamu. Seringkali ketika kita merasa nggak baik-baik saja, kita sedang merasa berdosa banget nih, kita justru lari dari Tuhan. Kita justru menghindar dari ibadah. Kita justru menghindar dari pertemuan-pertemuan doa. Itu salah. Yang benar adalah ketika kita sedang merasa paling kotor, ketika kita sedang merasa paling hancur, ketika kita sedang merasa paling rapuh, paling lemah, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Belajar untuk apa adanya sama Tuhan. Dan kita nggak perlu jadi orang Kristen yang sok kuat. Kita nggak perlu jadi orang Kristen yang kita kelihatan kuat di depan banyak orang, tapi sebenarnya di dalam kita hancur. Nggak perlu seperti itu. Apa adanya kita datang sama Tuhan, atau kita cerita sama teman-teman kita, kalau tanya, gimana kabarmu? Aku lagi nggak baik-baik saja, aku lagi dalam proses. Nggak apa-apa kita belajar untuk jujur, supaya teman-teman kita bisa mendoakan kita. So, it's okay not to be okay. Nggak apa-apa ketika kamu nggak sedang baik-baik saja. Tetap datang ke Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Memangnya dengan dosamu, memangnya dengan kesalahanmu, terus akhirnya Tuhan berkata, stop, aku nggak mau terima kamu. Stop, pengampunanku sudah cukup sampai kemarin saja. Dosamu yang hari ini aku nggak ampuni. No. Dia tetap berkata, come, aku menerima kamu, mengampuni kamu hari ini, besok, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan pengampunannya itu punya batas, maka hubungan kita dengan Tuhan itu seperti di dalam tekanan terus. Karena kalau kita sudah mencapai batas pengampunan, terus kita nggak diampuni lagi, kita nggak akan mau datang ke Tuhan lagi. Tapi kebenarannya adalah Tuhan, Yesus itu mengampuni kita tanpa batas. Dia menerima kita tanpa batas. Untuk apa? Untuk kita punya hubungan dengan Dia, sehingga ketika kita dekat dengan Dia, Dia bisa mentransfer semua kualitasnya di dalam kehidupan kita. Amin. So whatever you do, apapun yang kamu lakukan, sehancur-hancurnya kamu, sedang tidak baik, kamu sedang sedih, seperti Yesus juga ngalami. Yesus mencontohkan ke kita, dia sedang nggak baik-baik saja, sisi kemanusiaannya berontak, tapi lihat, dia tetap taat nggak? Dia tetap taat. So jangan alasan. Kalau kamu lagi nggak baik-baik saja, aku lagi nggak baik-baik saja nih, ya udahlah, aku nggak usah Tuhan-Tuhanan, aku buat dosa aja lah, aku kembali ke masa laluku aja lah. No. Nggak apa-apa kok ketika hatimu sedang nggak beres, tapi kamu tetap taat, nggak apa-apa. Amin. So, saya percaya firman Tuhan ini bisa mengingatkan kita, ya, bahwa it's okay not to be okay. Nggak apa-apa ketika kamu sedang nggak baik-baik saja. Belajar jujur dan menerima perasaanmu. Tapi jangan lupa datang ke Tuhan, nyatakan itu ke Tuhan dan tetap taat. Jangan justru lari dari Tuhan dan justru mengkonsumsi segala sesuatu yang dari dunia. Tetap mendekat sama Tuhan. Tetap kita cari Tuhan apapun yang terjadi. Belajar menderita itu baik juga untuk kita. Karena kita harus belajar seperti Yesus. Yesus menderita, dia tetap taat. Dan pada akhirnya, apa? Dia mendapatkan kemuliaan. Sama seperti kita, kalau kita taat, sampai pada akhirnya kita akan mendapat apa? Kemuliaan. Sama seperti Yesus dimuliakan, kamu semuanya, kita akan dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih atas kebenaran-Mu yang telah membangun, mengingatkan, dan memuridkan kami ya Bapa. Kami percaya kebenaran-Mu itu mengubahkan hidup kami. Dan ketika hari-hari ini di tengah situasi yang tidak menyenangkan, kami tetap taat, maka itulah yang akan memuaskan diri kami ya Bapa. Biar kebenaran ini bukan hanya kami dengar, tapi kami juga belajar melakukannya Bapa. Kami mau belajar untuk jujur kepadamu. Kami mau belajar untuk terbuka dengan Engkau, apapun situasinya. Kami mau belajar untuk mendekat kepadamu, walaupun mungkin hari ini kami sedang terikat dalam dosa. Karena kami tahu kasih-Mu lebih besar dari segala dosa kami, kasih-Mu lebih besar dari segala ketidakmampuan, kerapuhan, ketidakberdayaan kami. Bapa, ajar kami terus. Khotbah malam hari ini selesai, tapi Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami tanpa henti-hentinya dan terus mengajar kami. Biar firman ini terus tertanam Bapa dalam hati kami dan menjadi sebuah pelajaran yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk hamba-Nya Ryan Teja yang sudah memberkati kita semua. Saya yakin dan percaya kita semua yang mendengarkan telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami atas nama Gembala Sidang dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Ryan Teja yang telah men-share kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Diberkatilah dalam setiap usaha pekerjaan dan pelayanannya, apapun yang dikerjakan sekarang Tuhan buat berhasil semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.